Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Pulungan. Saya adalah peserta PLDP bidang tanaman angkatan 31 dan saat ini saya bertugas sebagai asisten Abling 7 kebun tinjauan. Video assignment ini saya buat untuk memenuhi tugas PLDP 3 bidang tanaman angkatan 31 dengan judul modul kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Perbedaan seorang pemimpin dan manajer. Seorang manajer belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin, sedangkan seorang pemimpin sudah pasti bisa menjalankan tugas sebagai seorang manajer. Jadi ada perbedaan antara manajer dan pemimpin. Yang pertama, manajer itu ditunjuk. Yang kedua, manajer itu menggantungkan pada wewenang. Yang ketiga, manajer itu mengandalkan pengawasan dan memerintah. Sedangkan pemimpin itu dipilih, baru menggantungkan pada kerjasama dan mengajak berfokus pada manusia dan menumbuhkan kepercayaan. Jadi dalam pemimpin yang baik itu ada 5 kebiasaan yang mana seorang pemimpin itu harus memiliki 5 kebiasaan tersebut. Yang pertama, model the way. Dalam model the way, para pemimpin menciptakan standar keunggulan dan memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang wajib dicontoh sama bawahannya. Yang kedua, inspire the shared vision. Para pemimpin dengan penuh semangat percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan. Mereka membayangkan masa depan dan menciptakan citra yang ideal dan unik tentang apa yang bisa menjadi peningkatan organisasinya. Baru yang ketiga, challenge the process. Pemimpin selalu mencari peluang untuk mengubah status mereka. Mereka akan mencari ide-ide inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka dan memajukan organisasi mereka. Baru yang keempat, enable others to act. Para pemimpin mendorong kolaborasi dan membangun tim yang bersemangat secara efektif untuk melibatkan orang lain. Yang kelima, encourage the hearts. Para pemimpin mengakui kontribusi yang diberikan individu di setiap tim pemenang anggotanya dan dibagikan imbalan dari upaya mereka sehingga para pemimpin merayakan pencapaian mereka, membuat mereka merasa seperti pahlawan. Jadi seorang pemimpin itu harus menghargai karya-karya dari anggotanya. Jika ada anggota yang berprestasi, jadi para pemimpin itu harus memberikan reward yang pantas untuk anggotanya sendiri. Jadi di dalam pemimpin itu pun harus perlu 7 keterampilan dasar. Yang pertama itu planning. Jadi pemimpin itu harus bisa merencanakan dan menjelaskan sasaran apa yang harus dicapai serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Setelah planning, yang kedua itu turning up. Turning up itu mempersiapkan tim, menentukan siapa saja yang bergabung dan bagaimana pembagian tugasnya, dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik anggota dan tugasnya masing-masing. Jadi para pemimpin itu ketika membuat tim, dia tuh harus mengenali anggotanya masing-masing, karakteristiknya masing-masing, sehingga dia dapat mengkolaborasikan anggotanya di dalam organizing. Jadi di dalam organizing itu menyelaraskan tim yang tadi sudah dipilih orang-orangnya agar terciptanya kelancaran sinergi di dalam tim tersebut. Baru yang selanjutnya, motivating. Motivating memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan apresiasi serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritikan. Jadi pemimpin itu tidak ada yang namanya anti kritik. Mereka harus terbuka, open mind terhadap para anggotanya. Jika ada anggota yang mengkritik, ya diterima. Baru yang kelima, changing.
memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, mengawal dan memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik. Baru yang keenam, supervising, memonitor capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan dengan sesama untuk menangani penyimpangan atau peluang perbaikan. Baru yang selanjutnya yang ketujuh, caring quality, perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menemukan potensi perbaikan. Jadi seorang leadership, setiap seorang leadership pasti ada seorang followership, dan kedua hal ini sangat berkesinambung untuk mencapai target atau kinerja organisasi tersebut tercapai. Jadi jika ada seorang leader yang bagus, the good leader, kalau followershipnya tidak bagus atau tidak good, itu sama saja organisasi itu jalan di tempat. Jadi pengertian dari followership itu sendiri adalah kapasitas atau kemampuan seorang untuk menerima dan mengikuti arahan atau kepemimpinan. Hal ini dapat mencakup kapasitas kognitif, yakni kemampuan memahami arahan dan menerjemahkannya dalam aksi yang konkret. Jadi kualitas kepemimpinan dan kualitas followership itu sama pentingnya dalam kesuksesan tim. Kesuksesan tim memang ditentukan oleh kepemimpinan, namun kualitas pemimpin hanya akan terwujud dengan optimal jika para pengikutnya menerima dan mendukung kepemimpinan dengan sepenuh hati. Oke, jadi itulah pemaparan tentang modul kepemimpinan. Selamat pagi untuk semuanya, sampai jumpa kembali.